warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Pembangunan Pariwisata terhadap Ekosistem Hutan di Desa Cibodas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayunita Demustika dari fase E12 yang akan menjelaskan bab 1 di dalam penelitian ini. Lalu, di bab 2 akan ada Amelia Cynthia dari Si Ramadan. Lalu, bab 3 akan ada Della Putri Ariana. Di bab 4 akan ada Erlangga Nurdiansyah. Dan bab kelima ada Zalfa Laila Karlan. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang di dalam penelitian ini. Paragraf pertama yaitu membahas tentang pentingnya pariwisata sebagai sektor ekonomi penting di Indonesia dengan ragam bentang alam yang menakjubkan sebagai kekayaan alam yang bisa dijadikan destinasi pariwisata. Lalu paragraf 2 yaitu membahas tentang dampak perkembangan pariwisata terhadap ekosistem hutan di Indonesia yang dapat terganggu akibat adanya pembukaan lahan hutan yang dialihfungsikan menjadi tempat pariwisata. Lalu di paragraf ketiga membahas tentang lokasi wisata di kawasan Lembang yang terkenal sebagai kawasan dataran tinggi di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata alam. Namun, berkembangnya pembangunan pariwisata di kawasan hutan menyebabkan beberapa hutan di Lembang dialihfungsikan menjadi pariwisata. Salah satu daerah pariwisata yang terkenal di Lembang yaitu Desa Cibodas. Lalu, selanjutnya akan ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana sih kondisi pembangunan pariwisata di Desa Cibodas ini, yang tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan pariwisata di Desa Cibodas. Yang kedua adalah bagaimana dampak pembangunan pariwisata ini terhadap keseimbangan ekosistem hutan di Desa Cibodas, yang bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan pariwisata terhadap keseimbangan ekosistem hutan di Desa Cibodas. Lalu yang ketiga adalah bagaimana upaya menjaga keseimbangan ekosistem hutan di Desa Cibodas yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya menjaga keseimbangan ekosistem hutan di Desa Cibodas. Lalu ada juga manfaat dari penelitian kami. Manfaat yang pertama adalah bermanfaat bagi masyarakat yang bertujuan agar masyarakat ikut serta dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan, terutama di daerahnya yaitu di Desa Cibodas. Yang kedua adalah bagi pemerintah, yang diharapkan pemerintah juga kedepannya lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk pembangunan pariwisata di daerah ekosistem hutan. Lalu yang ketiga adalah bagi peneliti selanjutnya yang diharapkan agar dapat digunakan untuk menyusun suatu arahan pedoman untuk dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya mengenai perubahan-perubahan ekosistem yang terjadi di hutan Desa Cibodas. Terima kasih. Apa itu pembangunan pariwisata? Menurut Michael Hall, seorang profesor di University of Canterbury, pembangunan pariwisata adalah suatu proses pengembangan infrastruktur yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas wisatawan dan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan setempat. Secara umum, pembangunan pariwisata adalah suatu proses pengembangan industri yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas wisatawan yang dilakukan dengan cara memperhatikan masyarakat lokal yang aktif berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Tujuan dari adanya pembangunan pariwisata ini yaitu, menurut World Tourist Organization, yaitu untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Secara umum, pembangunan pariwisata ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan juga untuk memperkuat identitas budaya. Manfaat pembangunan pariwisata ini dalam berbagai aspek. Dalam aspek ekonomi, dengan adanya pembangunan pariwisata ini akan tercipta lapangan kerja dan juga memberikan pertumbuhan ekonomi yang cepat bagi warga lokal. Dalam aspek sosial, yaitu dengan adanya pembangunan pariwisata ini menciptakan interaksi sosial antara wisatawan dan warga lokal sehingga meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya. Dalam aspek lingkungan, yaitu dengan mempertahankan keaslian dan keindahan alam sehingga wisatawan akan tertarik untuk mengunjungi dan menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Dalam aspek budaya, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian, warisan budaya dan sejarah. Dalam aspek politik, dapat menjadi sarana diplomasi, budaya dan ekonomi antar negara, sehingga dapat memperkuat hubungan politik antar negara.
Dampak pembangunan pariwisata menurut Thomas E. Lovejoy mengatakan bahwa pembangunan pariwisata yang tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan habitat hewan rusak dan juga meningkatkan tekanan pada ekosistem hutan. Selain itu, pembangunan pariwisata yang berlebihan juga dapat menyebabkan degradasi lingkungan seperti erosi tanah, polusi air, dan juga hilangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah ekosistem hutan. Ekosistem hutan adalah suatu sistem alam yang terdiri dari komponen biotik dan juga komponen yang abiotik yang saling berinteraksi di dalam wilayah suatu hutan. Selanjutnya adalah ada beberapa komponen utama yang menyusun ekosistem hutan, yaitu adalah tumbuhan, hewan, mikroorganisme, tanah, air, dan juga iklim. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi ekosistem hutan. Yang pertama adalah iklim, yang kedua adalah topografi, yang ketiga adalah keanekaragaman hayati, yang keempat adalah manusia, dan yang kelima adalah kebijakan regulasi. Selanjutnya adalah ada manfaat ekosistem hutan bagi kehidupan. Yang pertama adalah menyediakan oksigen dan juga menyerap karbon dioksida. Yang kedua adalah mengatur iklim. Yang ketiga adalah menyediakan habitat bagi flora dan juga fauna. Yang keempat, menjaga kualitas air. Yang kelima, menyediakan bahan pangan, obat-obatan, dan juga kayu. Yang keenam adalah mendukung kegiatan pariwisata. Yang ketujuh adalah memiliki nilai estetika. Dan yang kedelapan adalah mencegah erosi dan juga banjir. Waktu dan lokasi penelitian ini dilakukan pada Senin 27 Februari 2023 sampai 2 Maret 2023 di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang. Yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola tempat pariwisata dan warga sekitar yang tinggal di sekitar lokasi pariwisata. Lalu ada sampel. Sampel yaitu sebagai bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel yang kami digunakan yaitu accidental sampling yang ditujukan ke masyarakat lokal dengan pertanyaan terbuka bila dipandang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dan juga ada purposive sampling yang merupakan teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel sesuai dengan pengetahuan peneliti terhadap penelitian. Pendekatan penelitian yang kami lakukan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena sosial yang kompleks melalui pengumpulan dan analisis data non-angka. Jenis data penelitian ini berupa informasi atau keterangan yang berhubungan dengan keadaan dan gambaran umum hutan di Desa Cibodas. Yang terakhir itu pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yang pertama wawancara. Wawancara yang dilakukan kami yaitu dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak pengelola objek wisata The Lodge, kepala desa Cibodas, dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pariwisata. Yang kedua yaitu observasi. Teknik observasi yang kami lakukan yaitu dengan mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung dengan mengunjungi lokasi objek wisata The Lodge, mengamati kondisi hutan dan lingkungan di sekitar tempat pariwisata, serta mengamati kegiatan masyarakat sekitar. Kita membacakan bab 4 yaitu hasil dan pembahasan kondisi pengembangan pariwisata Desa Cibodas. Yang telah diketahui, Desa Cibodas memiliki sebagian besar kawasan hutan penggunaan tropis yang cukup lestari. Di dalamnya terdapat berbagai jenis pohon dan hewan. Di balik keindahannya tersedikit pun kawasan wisata yang dibangun di Desa Cibodas. 1. Konservasi alam. Pembangunan pariwisata Desa Cibodas harus dilakukan dengan memperhatikan konservasi alam dan lingkungan. Infrastruktur. 2. Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sanitasi, dan fasilitas wisata lainnya dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup satwa liar. 3. Keamanan. Daerah hutan segera terisolasi dan sulit diakses. 4. Kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pariwisata daerah hutan juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat. 5. B. Dampak pembangunan pariwisata terhadap ekosistem hutan di Desa Cibodas, yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa pihak dapat diketahui bahwa dengan adanya pariwisata Desa Cibodas tidak terlalu berdampak ekosistem hutan dan lingkungan sekitar. Beberapa dampak negatif yang dapat terjadi di antara lain: 1. Deforestasi. Peningkatan jumlah pengunjung ke suatu area wisata yang terletak di hutan dapat mengakibatkan deforestasi, yaitu penebangan hutan yang dilakukan untuk membuka ruang bagi pembangunan infrastruktur. 2. Kerusakan habitat dan flora dan fauna. Hal ini tidak menjadi hal yang berdampak di Desa Cibodas. 3. Pencemaran. Kepadatan pengunjung yang tinggi di suatu kawasan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara, air, serta penggunaan bahan kimia yang dapat merusak lingkungan.
Beberapa dampak positif antara lain konservasi pariwisata yang berkelanjutan dapat menjadi alat untuk mempromosikan konservasi hutan dan keanekaragaman hayati. Karena keberadaan hutan Desa Cibodas ini termasuk hutan yang lestari. 2. Pengembangan ekonomi lokal. Pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat sehingga dapat mengurangi tekanan pada hutan karena kegiatan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Tidak edukasi. Pariwisata dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat khususnya dalam hal pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem hutan. 3. C. Upaya menjaga keseimbangan terhadap ekosistem hutan Desa Cibodas. Upaya menjaga keseimbangan ekosistem hutan Desa Cibodas dapat dilakukan beberapa cara. Kelompok kami menemukan beberapa cara yaitu sebagai berikut. 3. Pengendalian kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan ancaman besar bagi keseimbangan ekosistem hutan. Kebakaran hutan jadi ancaman besar keseimbangan ekosistem hutan, yaitu satu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kebakaran hutan merupakan ancaman besar bagi keseimbangan ekosistem. Pengendalian kebakaran hutan dapat dilakukan cara melakukan pemantauan terhadap titik panas, membuka jalur pembatas api untuk mencegah api menyebar. 1. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan. 2. Restorasi hutan. 3. Pengendalian kebakaran hutan. Dan 4. Perlindungan satwa liar. Yang kelima yaitu penutup. Yang pertama ada poin A yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil jawaban wawancara dan observasi yang kami lakukan di kawasan Desa Cibodas mengenai dampak pembangunan pariwisata terhadap keseimbangan ekosistem hutan, hasilnya cukup berpengaruh. Sedangkan mengenai dampak yang kami temukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dampak negatif yaitu deforestasi hutan, kerusakan habitat flora dan fauna, pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Yaitu ada pula dampak positifnya sebagai berikut. Yang pertama konservasi, yang kedua pengembangan ekonomi lokal, dan yang terakhir edukasi. Yang kedua ada poin B yaitu saran. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, ada beberapa hal yang dapat menjadi saran atau masukan baik bagi pengelola hutan maupun wisatawan, yaitu yang pertama ada pengelola hutan pariwisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung. Yang kedua, adanya kegiatan yang dapat dilakukan secara rutin atau periodik. Contohnya melakukan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan hutan dan tempat pariwisata. Yang ketiga, pengelola pariwisata mempromosikan pariwisata yang ramah lingkungan. Yang keempat, pengelola menyediakan tempat sampah yang cukup dan memadai. Yang kelima, pengelola dapat meningkatkan tingkat kewaspadaan untuk melakukan pembangunan di kawasan tempat pariwisata. Yang keenam, pengelola lebih memperketat keamanan. Dan yang terakhir, pihak wisatawan diharapkan dapat mematuhi tata tertib yang ada di daerah pariwisata. Sekian dari kelompok 2, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.